Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sering kita mendengar perbandingan mengenai harga bahan bakar minyak atau BBM antara Indonesia dan Malaysia. Bahkan tidak sedikit dari rekan-rekan kita yang bekerja di luar negeri atau bekerja di Malaysia sana ikut membanding-bandingkan seolah-olah sistem di sana itu jauh lebih sempurna tanpa mengetahui akar permasalahannya. Seperti yang terlihat pada video berikut ini. Malaysia. Berikut ini. Malaysia, ronnya 95, you tahu berapa harganya? RM3.47. RM3 ron 95. Gokil. Jadi yang belum tahu, RM3.40 itu setara dengan 14.000 ya guys. Itu untuk bensin yang ron 95 ya. Sekarang kita lihat berapa harga ron 95 di Indonesia. Nih, harga ron 95 di Indonesia itu 17.000. Sedangkan harga RON 92 itu 16.000. Tuh lihat. Bahkan RON 92 pun lebih mahal di Indonesia dibanding RON 95 di Malaysia. Gila nggak tuh? Hancur. BTW gua belinya di swasta ya guys tuh. PH Petrol. Itu di swasta. Nggak tahu yang di negeri. Mungkin lebih murah lagi. Nah, itulah yang sering kita dengar. Padahal jika kita mau melihat lebih dalam, terdapat perbedaan kondisi dan konteks yang sangat mendasar. Bahkan saya sendiri yang saat ini berada di Tiongkok, dan saya juga sudah mencoba melihat langsung harganya di pom bensin. Simak videonya. Jadi, jangan sampai kita hanya melihat permukaannya saja tanpa memahami fakta yang sebenarnya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tuntas lengkap dengan data dan bukti nyata. Silahkan simak penjelasannya hingga selesai. Pertama, data perbandingan harga. Berikut adalah data perbandingan harga BBM saat ini untuk memberikan gambaran yang jelas. Di Indonesia, Pertalite RON 90 subsidi itu seharga 10.000 per liter. Pertamax RON 92 dengan harga 16.250 per liter. Pertamax Green RON 95 itu 17.000 per liter. Di Malaysia, RON 95 subsidi sekitar 8.400 rupiah per liter. RON 97 non subsidi sekitar 21.700 per liter. Di Tiongkok, harga bensin setara RON 92 sekitar 16.500 sampai 17.500 per liter. Sistem tidak ada subsidi langsung per liter, harga disesuaikan setiap 10 hari kerja sekali. Terlihat jelas bahwa untuk jenis BBM bersubsidi, harga di Malaysia memang lebih terjangkau. Namun, untuk jenis BBM non-subsidi, justru harga di Indonesia dan Tiongkok berada pada kisaran yang relatif sama. Kedua, perbedaan fundamental produksi dan kebutuhan. Nah, ini adalah poin yang paling penting untuk dipahami. Perbedaan harga terjadi karena kondisi ketahanan energi kita itu sangat berbeda. Situasi di Indonesia, produksi minyak dalam negeri sekitar 576.000 barel per hari. Kebutuhan nasional mencapai 1,7 juta barel per hari. Kekurangan pasokan, kita mengalami defisit sekitar 1,1 juta barel per hari. Dampaknya, Indonesia terpaksa mengimpor sekitar 35% hingga 40% dari total kebutuhan. Karena bergantung pada impor, harga sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak dunia dan nilai tukar mata uang asing. Situasi di Malaysia sendiri, produksi minyak dalam negeri sekitar 540.000 barel per hari, kebutuhan nasional sekitar 700.000 barel per hari. Posisi negara, meskipun tidak sepenuhnya surplus, mereka masih dapat melakukan ekspor sisa produksi untuk menambah devisa negara. Dampaknya, mereka lebih mandiri dan pendapatan dari ekspor dapat digunakan untuk mensubsidi harga bagi warganya. Situasi di Tiongkok, produksi minyak dalam negeri cukup besar, sekitar 4,2 juta barel per hari. Kebutuhan nasional sangat besar, mencapai 14-15 juta barel per hari. Posisi negara, walau punya produksi sendiri karena kebutuhannya luar biasa besar, Tiongkok justru menjadi pengimpor minyak terbesar di dunia.
tingkat ketergantungan lebih dari 70% kebutuhan minyaknya harus diimpor dari luar negeri. Dampaknya sama persis seperti Indonesia, karena harus membeli dalam jumlah sangat besar, mereka tidak bisa menekan harga sembarangan. Jadi intinya sangat jelas, Malaysia masih bisa jual sisa produksi eksportir, Indonesia dan Tiongkok sama-sama harus beli sebagai importir karena kebutuhan jauh melebihi produksi sendiri. Tentu ini membuat struktur biaya kita jauh lebih berat dibandingkan Malaysia. Ini khusus bagi kalian yang suka membanding-bandingkan. Di sini saya ingin menegaskan sedikit ya. Sering kita lihat ada oknum termasuk sebagian tenaga kerja Indonesia di Malaysia yang terlihat terlalu percaya diri dan terus-menerus merendahkan kondisi di negaranya sendiri. Mereka hanya melihat angka di pom bensin lalu langsung berkomentar seolah-olah Malaysia jauh lebih hebat. Padahal mereka seringkali tidak memahami, tidak tahu bahwa Indonesia dan Tiongkok itu berada di posisi yang sama-sama bergantung pada impor. Tidak paham bahwa Tiongkok meskipun ekonominya raksasa tetap harus membayar harga yang setara atau bahkan lebih mahal dari harga-harga non-subsidi di Indonesia. Tidak mengerti bahwa harga murah di Malaysia itu ada syarat dan batasannya, bukan karena sistemnya secara ajaib lebih baik, ya. Sangat disayangkan jika kita menjadi orang yang hanya bisa melihat dari satu sisi saja, tanpa mau belajar dan mengerti konteks yang sebenarnya. Jangan sampai komentar kita justru menunjukkan bahwa kita kurang wawasan. Perbedaan sistem subsidi dan penetapan harga. Selain soal produksi, sistem pemberian subsidi dan penetapan harga juga memiliki aturan yang berbeda. Sistem di Malaysia, subsidi diberikan namun sangat ketat dan terbatas. Hanya berlaku untuk warga negara yang terdaftar dengan kartu identitas atau MyCard. Terdapat batasan kuota, yaitu maksimal 200 liter per bulan untuk setiap kendaraan. Jika melebihi kuota tersebut, maka harus membeli dengan harga pasar yang jauh lebih mahal. Sistem di Indonesia, pemerintah juga memberikan subsidi, namun tantangannya sangat besar karena jumlah penduduk dan jumlah kendaraan yang jauh lebih banyak. Meskipun saat ini mulai diberlakukan pembatasan agar tetap tepat sasaran, skala dan kuantitasnya tidak sama persis dengan sistem yang berlaku di Malaysia. Kemudian sistem di Tiongkok, ini sangat berbeda dan lengkap ya. Di Tiongkok tidak ada subsidi harga secara langsung per liter bagi konsumen umum. Mekanisme penetapan harga, pemerintah melalui Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional atau NDRC menyesuaikan harga setiap 10 hari kerja sekali. Ya, harga ditentukan berdasarkan rata-rata harga minyak mentah internasional selama periode tersebut, ditambah biaya penyulingan, pajak, dan biaya distribusi. Sistem lantai dan langit, floor and ceiling price. Jika harga minyak dunia di bawah 40 US dollar per barel, harga di dalam negeri tidak diturunkan, selisihnya masuk dana cadangan. Jika harga minyak di dunia di atas 130 US dollar per barel, harga di dalam negeri dibekukan, tidak naik berlebihan, pemerintah akan menanggung selisihnya agar ekonomi tidak terguncang. Berada di antara 40 US dollar sampai 130, harga akan disesuaikan sepenuhnya mengikuti pasar. Cara pembayaran, hampir 100% menggunakan pembayaran digital seperti Alipay atau WeChat Pay. Tidak ada kartu khusus untuk dapat harga murah, siapapun bayar sesuai harga yang tertera di pom bensin saat itu. Oleh karena itu, tidak adil rasanya jika kita membandingkan harga secara mentah-mentah tanpa melihat aturan main yang berlaku di masing-masing negara. Jadi kesimpulannya guys, dapat kita simpulkan bahwa perbedaan harga terjadi karena perbedaan kondisi produksi dan ketersediaan sumber daya alam. Malaysia memiliki kemampuan ekspor yang membantu menekan harga dalam negeri. Indonesia dan Tiongkok memiliki kondisi yang hampir sama, kebutuhan sangat besar dan harus mengimpor dalam jumlah tinggi. Bedanya, Indonesia masih berusaha menahan harga dengan subsidi demi melindungi daya beli masyarakat, sedangkan Tiongkok melepaskan harga mengikuti pasar dengan mekanisme penyesuaian setiap 10 hari dan batasan harga maksimal minimal. Mari kita bijak dalam menyikapi informasi. Jangan mudah terprovokasi atau menyalahkan pihak tertentu tanpa memahami konteks dan data yang lengkap. Setiap negara memiliki tantangan ekonominya masing-masing, termasuk Indonesia yang terus berupaya menjaga kestabilan harga dan pasokan energi bagi seluruh rakyat. Demikianlah penjelasan mengenai perbedaan harga BBM antara Indonesia, Malaysia, dan Tiongkok. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan memberikan pemahaman yang lebih objektif bagi kita semua, khusus bagi rekan-rekan yang berada di luar negeri agar tidak asal membandingkannya, khususnya nih yang di Malaysia. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar informasi yang bermanfaat ini dapat tersebar luas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.